Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu ingkang pitan saha pikantuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semuanya dalam majelis yang senantiasa Allah muliakan, majelis ilmu yang mana dalam majelis ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kita semuanya kepada syariatnya, syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk diajarkan kepada kita semuanya selaku umatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali dalam masalah ilmu kemawon. Nabi Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman dalam surat Thaha, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Hal ini menunjukkan, ayat menika menunjukkan bahwa pilih mempelajari ilmu-ilmu syar'i menika adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena tentunya semakin dalam pengetahuan seorang terhadap agama menika, maka diharapkan ketakwaannya pun semakin dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng Nabi Muhammad SAW supados napa? Meminta tambahan ilmu. Atosipun nika juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala supados kita senantiasa bertolabul ilmi dalam kehidupan menika. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa menunaikan napa ingkang Allah Subhanahu wa taala dawuhaken dumateng kita sedaya inggih menika supados bertolabul ilmi, sehingga kita memohon dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi manah ingkang ikhlas saha kemudahan anggenipun memahami agamanipun utawi syariat Allah Subhanahu wa taala ingkang samangke kita dipun mudahkan untuk mengamalkan napa ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan bab yang sama, nggih menika bab haji. Masuk pada pembahasan perkara-perkara yang terlarang, nggih. Larangan-larangan bagi orang yang berihram. Dados nalika kita utawi nalika seorang ingkang menunaikan ibadah haji utawi umrah menika sudah memasuki ihram, maka ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang yang sedang muhrim atau seorang yang sedang berihram. Beberapa perkawis sampun kita waosaken. Ingkang pertama inggih menika mengenakan pakaian yang berjahit bagi laki-laki, nggih. Adapun bagi perempuan maka tidak terlarang, nggih. Tetapi mangke bagi laki-laki hanya mengenakan dua jenis kain saja, nggih menika kain ihram, rida kalian izar. Izar niku kain ingkang untuk menutupi bagian bawah, adapun rida mangke untuk bagian atas. Adapun perempuan maka diperbolehkan mengenakan pakaian seperti biasa, yang penting menutup aurat, nggih, yang penting menutup aurat. Kemudian yang kedua, menutup kepala bagi laki-laki, nggih. Dados niki termasuk larangan ketika berihram, maka tidak diperbolehkan menutup kepala, nggih, baik dengan kain ridaipun ataupun dengan sorban, dengan peci atau yang lainnya, nggih. Dan juga menutup wajah, maka niki merupakan larangan juga bagi perempuan, sebagaimana sampun kita aturaken bahwa pilih bagi perempuan secara umum terlarang untuk menutup wajahnya ketika berihram,
Tetapi ketika memang ia mengambil pendapat yang mengatakan wajib untuk mengenakan niqab, maka ketika berihram kemudian berpapasan dengan laki-laki asing yang bukan mahramnya, maka dia tetap menutup wajahnya. Tetapi ketika tidak berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tetap dibuka penutup wajahnya. Nggih. Nika yang kedua. Kemudian yang ketiga inggih menika tarjilu sya'ri, menyisir rambut. Nggih, sebab nika napa? Bisa menjadikan rambut menika rontok. Nah, nika ingkang menjadikan terlarang samangke karena ketika menyisir sangat memungkinkan menjadikan rambut menika tercabut. Karena ketika ihram tidak diperbolehkan mencabut bulu apapun dalam tubuh kita. Nggih, saya menika rambut, kepala, bulu ketiak ataupun bulu-bulu yang lainnya maka tidak diperbolehkan, nggih, ataupun mencukurnya. Kemudian yang keempat, termasuk larangan bagi orang yang berihram nggih menika wahalquhu, nggih menika mencukur rambut kepala, nggih, mencukur rambut kepala termasuk larangan bagi orang yang sedang berihram. Tetapi nanti ada kegiatan mencukur sendiri di manasik yang lainnya utawi dalam kegiatan haji lan umrah sanesipun. Nggih menika berdasarkan firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahliku ru'usakum hatta yabluggal hadyu mahillah." Janganlah kalian mencukur rambut kalian sampai setelah menyembelih hadyu, nggih, setelah menyembelih hadyu. Dados wonten wektalipun kapan kita diperbolehkan mencukur rambut kepala kita dan ada larangannya kapan kita tidak diperbolehkan untuk mencukur rambut ketika berihram. Nah, ini termasuk larangan yang keempat nggih bagi orang yang berihram. Kemudian selanjutnya termasuk larangan bagi orang yang berihram nggih menika wa taqlimul adzafir, memotong kuku nggih, memotong kuku nika dipun kiasaken larangan bagi mencabut rambut atau memotong rambut ketika berihram nggih. Salajengipun watib nggih menika dipun larang untuk mengenakan wewangian ketika berihram. Berbeda ketika kita hendak masuk ihram, ketika napa saderengipun mlebet miqat, ketika mau mengenakan pakaian ihram pertama kali justru disunahkan. Nggih, dados sebelum mengenakan pakaian ihram justru disunahkan mandi, kemudian napa memotong semua kuku, rambut atau kumis dan bulu-bulu lainnya, nggih, kemudian disunahkan ugi juga napa memakai wewangian niku sebelum berihram, ketika mau berihram. Tetapi ketika ihram, di saat ihram ngantos sampai nanti selesai, maka tidak diperkenakan menggunakan wewangian, nggih, tidak diperkenakan menggunakan wewangian. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ngendika wa qasat birajulin muhrim naqatahu wa qasat birajulin muhrim naqatuhu faqatalah. Nggih. Zaman Nabi, di zaman Nabi SAW ada seorang yang sedang berihram, kemudian dia sedang mengendarai kendaraanipun nggih menika unta nggih, kemudian tiba-tiba unta menika menjatuhkan tiang menika, kemudian terbunuhlah dengan diinjak oleh unta menika. Fa'ata bihi Rasulullah SAW, kemudian tiang menika ingkang sampun sedo kala wau dalam kondisi berihram didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW, dipun beto menuju menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iksiluhu wa kafinuhu, mandikan ia dan kafanilah ia, wala tughattu ra'sahu, dan jangan ditutupi kepalanya. Ini kagem orang yang ihram, dados ketika mengkafani orang berihram yang meninggal dalam kondisi berihram maka tidak boleh ditutup kepalanya. Wala tuqarribuhu tiban, dan jangan dikenakan wewangian nggih. Benten kalian apa kita merawat jenazah dalam kondisi tidak berihram, justru malah disunahkan untuk diberikan wewangian nggih.
fa innahu yub'atsu yuhillu. Karena dia nanti akan dibangkitkan dalam kondisi berihram. Mengucapkan talbiyah, nggih, dalam kondisi mengucapkan talbiyah. Terus niki menunjukkan seorang yang meninggal dalam kondisi berihram maka diperlakukan seperti ia ketika berihram. Nggih, mboten dikenakan wewangian dan tidak ditutup kepalanya. Ya, sehingga di sini bisa dipahami ketika orang berihram maka termasuk sunnahipun atau termasuk laranganipun mengenakan wewangian. Terus ketika berihram tidak diperkenakan menggunakan wewangian. Nggih, kapan disunahkan? Ketika mau masuk ihram. Kemudian selanjutnya termasuk larangan bagi orang yang berihram nggih menika waqat saidi. Nggih, membunuh binatang buruan. Membunuh binatang buruan. Kados napa? Nggih, burung. Nggih, napa kemawon ingkang dipun biasa dipun buru. Nggih, maka termasuk larangan untuk bagi orang yang berihram. Nggih. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah, Allah ngendika, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan atas kalian nggih menika berburu atau membunuh hewan buruan ketika kalian berihram, ma dumtum huruma. Ya, ketika kalian sedang berihram. Niki menunjukkan larangan bagi orang yang sedang muhrim, sedang berihram, maka tidak diperkenankan membunuh binatang buruan, nggih. Ugi termasuk larangan nggih menika wa akdun nikah, nggih, melaksanakan akad nikah. Baik dia menikah atau menikahkan, nggih. Baik orang yang berihram menikah atau menikahkan orang lain di saat sedang ia berihram, maka termasuk larangan, nggih, termasuk larangan dalam ihram. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkih. Nggih. Tidak boleh menikah seorang muhrim dan tidak boleh menikahkan. Tidak boleh menikah seorang muhrim, tidak diperkenankan melangsungkan akad nikah dan menikahkan orang lain, nggih, dan tidak boleh menikahkan orang lain. Ini larangan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang muhrim, maka tidak diperkenankan untuk melangsungkan akad nikah. Nggih, kalau misalnya pun niatipun double, mau umroh atau haji, nggih, kemudian nanti mau melangsungkan pernikahan di Baitullah, nggih, nanti menunggu selesai manasik hajinya baru nanti melangsungkan akad nikah, nggih, nembe diperkenankan. Kemudian termasuk larangan bagi orang yang berihram nggih menika wal wata'u wal mubasyaratu bisyahwah. Al wata' niku napa? Jima, nggih, hubungan suami istri. Dados menawi ada suami istri yang melaksanakan ibadah haji bersamaan, nggih, maka tidak diperkenankan, nggih, selama berihram untuk melakukan hubungan suami istri. Nggih, menawi saged nggih, mungkin tempat penginapanipun nggih dibedakan biar tidak napa kebablasan, nggih. Dados nika untuk mengantisipasi. Dados nika termasuk larangan, nggih, termasuk larangan bagi orang yang berihram untuk tidak melakukan hubungan suami istri di saat berihram. Kemudian wal mubasyaratu bisyahwah, termasuk napa nyun ngapunten berjumbu, nggih, berjumbu meskipun tidak berlangsung hubungan suami istri. Nika termasuk perkawis yang terlarang di saat ihram, nggih. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Allah ngendika, al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nggih. Al-hajju asyhurum ma'lumat, haji menika dilaksanakan di bulan-bulan yang tertentu, di bulan-bulan tertentu, nggih, menika bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nggih, kemudian apa? Allah ngendika, faman farada fihinnal hajj, sinten kemawon ingkang melaksanakan ibadah haji sampun
mendapatkan kewajiban kemudian melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, fala rafatha wala fusuqa, maka jangan melakukan rafath. Rafath menika adalah kalau mau jima, al-wata', okay, hubungan suami istri yang merupakan larangan bagi orang yang berihram yang sedang melaksanakan ibadah haji. Wala fusuqa, dan tidak melakukan perbuatan fasik, okay, perbuatan dosa besar, okay. Nah, menika termasuk larangan-larangan dalam ibadah haji. Kemudian mu'alif rahimahullah mengatakan wa fi jami'i dzalika fityatun, okay. Apabila hal-hal itu dilanggar, maksudnya apabila hal-hal yang sudah disebutkan berupa 10 perkara yang terlarang kalau mau kemudian dilanggar, maka terdapat fidyah, okay. Wajib mengeluarkan fidyah. Fidyah menika samangke bisa berupa menyembelih hewan kurban, atau berpuasa 3 hari, atau memberikan makanan bagi orang miskin, nggih. Dados mengke ada beberapa perkawis yang boleh memilih di antara 3 menika mana yang mana yang ingin dilakukan, boleh memilih yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Tetapi ada sebagian termasuk al-wata' jima menika kedah ala tertib, kedah urut, nggih. Dados pertama, pilihan pertama ketika dia mampu untuk ketika misalnya ada pelanggaran, nggih, menika berupa jima kalau mau nika kedah napa menyembelih hewan kurban rumiyin ketika mampu. Ketika mampu nggak boleh memilih yang lain. Ketika mboten mampu nembe memilih pilihan yang berikutnya, nggih, menika berpuasa sebanyak 3 hari, nggih. Kemudian ketika tidak mampu maka baru pilihan yang terakhir. Nah, niki kagem sebagian pelanggaran larangan-larangan dalam masalah ihram kala wau. Illa akdan nikahi fa innahu la yanaqid, ya, kecuali akad nikah maka itu tidak sah. Dados akad nikah yang dilakukan ketika ihram maka akad nikahnya tidak sah, harus diulangi. Ketika ada yang melakukan maka harus diulangi setelah selesai daripada ihramnya. Okay. Terjemahan wonten ing halaman 4 nggih niki klien tu niku. Salah halaman niku nggih. Di halaman keempat nggih, halaman terakhir justru. Halaman keempat. Nggih. Konsekuensi pelanggaran. Nah, wonten ing subjudul konsekuensi pelanggaran. Ketentuan pelanggaran, nggih. Dan pada semua hal yang dilarang bagi orang yang ihram itu ada fidyahnya, dendanya. Nggih, kalau mau sampun sebutaken bisa berupa sembelihan ataupun berpuasa ataupun memberikan makanan bagi fakir miskin. Kecuali akad nikah. Oke, maka akad nikah di sini tidak ada fidyahnya karena dia ngapunten. Kecuali akad nikah karena akadnya tidak sah. Nggih. Karena akadnya tidak sah. Salajengipun wala yufsiduhu illal wata'u fil faraj, dan tidak merusak haji menika. Dados seluruh pelanggaran menika tidak menjadikan kemudian hajinya rusak kecuali al-wata', kecuali hubungan suami istri atau jima yang dilakukan di jima menika yang dilakukan di dengan ngapunten ini kedah jelas nggih, dengan kedua kemaluan. Nah niku yang menjadikan ibadah haji menika menjadi rusak, nggih, menjadi rusak. Wala yakhruju minhu bil fasad, nggih, tetapi napa hendaknya tidak kemudian keluar dari ihramnya, nggih, disebabkan kerusakan itu, namun tetap melanjutkan
manasik haji dan umrohnya, nggih. Tetap melanjutkan ibadah haji dan umrohnya, karena nanti ada konsekuensi yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan-kesalahan yang dilakukan di saat berihram kalau wau. Kemudian wa man fatahul wukuf bi Arafah tahallala bi amalil umrah, nggih. Sinten kemawon atau seorang yang melakukan ibadah haji kemudian terlewatkan tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hendaknya napa? Tahallala bi amalil umrah. Dia tetap melanjutkan manasinya, tetapi napa? Mengganti sebagai umrah, nggih. Karena kalau yang luput itu Arafah dan wukuf di Arafah menika adalah waktunya terbatas, maka tidak bisa diqadha. Adapun kewajiban yang lain seperti tawaf ifadah nanti bisa diqadha di waktu yang lainnya. Ya, ketika terlewatkan bisa diqadha di waktu yang lainnya, sehingga napa? Menjadikan hajinya tetap sah. Tetapi ketika seorang yang melaksanakan ibadah haji kemudian terlewatkan dari wukuf, tidak bisa datang ke Arafah kemudian wukuf di sana, maka menjadi tidak sah hajinya. Sehingga napa? Dia tidak mendapatkan ibadah haji, tetapi hanya mendapatkan ibadah umroh kemawon. Karena inti daripada ibadah haji adalah wukuf, okay? Adalah wukuf di Arafah. Sebenarnya meskipun sebentar kemawon kita mendapatkan wukuf niku sampun dianggap, meskipun cuman beberapa menit kemawon, okay? Misalnya terlambat atau misalnya bisa datang di awal waktu kemudian sakit, nggak bisa lanjut lagi di wukuf, niku sampun terpenuhi rukun wukufipun, ya. Sehingga yang menjadi inti daripada ibadah haji nggih menika wukuf di Arafah. Maka dijelaskan di sini, siapa yang luput dari wukuf di Arafah maka dia bertahalul dengan amal dengan manasik umrohnya, sehingga dia mendapatkan ibadah umrohnya saja, nggih. Salajengipun wa alaihil qada'u wal hadyu, maka kemudian dia melakukan qada', nggih. Dalam terjemahan dan ia wajib mengqadha haji tahun berikutnya, maksudipun niki nggih, tahun berikutnya. Pada tahun menika kehilangan wukuf, maka tahun setelahnya baru dia mengqadha atau melaksanakan wukuf di Arafah, nggih, serta menyembelih hadyu, nggih, setelah menyembelih, sehingga napa? Nggih, 2 kali hajinya, nggih, 2 kali. Karena memang intinya adalah wukuf kalau wau, nggih, wukuf di Arafah. Wa man taraka ruknan, dan siapa saja yang meninggalkan rukun daripada rukun-rukun haji menika, lam yahilla min ihramihi, dan dia tidak keluar dari ihramnya, hatta ya'ti bihi, sampai ia mengqadhanya, menggantikannya, kecuali pada Arafah, wukuf di Arafah kalau wau, nggih. Ketika rukun yang lainnya seperti ihram ataupun halq, mencukur rambut, ataupun tawaf ifadah, maka bisa diqadha di waktu yang lainnya. Tetapi ketika wukuf maka tidak bisa, okay. Wa man taraka wajiban lazimahu dam, dan seorang yang melaksanakan ibadah haji kemudian meninggalkan salah satu dari kewajiban haji, maka wajib membayar dam, okay. Wajib membayar dam berupa sembelihan hewan kurban, okay. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ngendika, man taraka nusukan fa alaihi dam, nggih, siapa saja yang meninggalkan nusuk atau perkara yang wajib dalam ibadah haji, maka dia wajib mengeluarkan dam. Kemudian wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un, nggih. Lan seorang yang melaksanakan ibadah haji kemudian meninggalkan sunnahnya, sunnah haji, maka tidak ada kewajiban apapun, tidak ada konsekuensi yang harus dia tanggung, ya, kecuali apa?
keutamaanipun berkurang. Nggih, keutamaanipun berkurang bagi orang yang meninggalkan sunnahnya. Tetapi bagi yang meninggalkan wajibnya, maka wajib mengeluarkan dam berupa sembelihan hewan kurban. Nggih. Kalau rukun yang ditinggalkan, maka tidak bisa diganti dengan dam, harus kalau bisa dikodok maka dikodok, kecuali wukuf di Arafah maka tidak bisa dikodok. Oke, harus benar-benar mendapatkan wukuf di Arafah meskipun hanya beberapa menit kemawon. Nah, niko terkait larangan-larangan bagi orang yang berihram dan ketentuan atau konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ketika berihram. Okay. Kemudian pasal tentang dam. Okay. Waddima'u al-wajibatu fil ihrami khamsatu asya. Okay. Dam yang wajib dikeluarkan ada 5 macam. Okay. Dam yang wajib dikeluarkan atau denda, okay. Dam niku denda yang wajib dikeluarkan bagi orang yang berihram ada 5 macam. Ahaduha, yang pertama, niki di halaman ketiga nggih, niki kebalik niki halamannya. Halaman ketiga. Yang pertama ada mul wajib bitarki nusuk. Dam yang wajib karena meninggalkan ibadah nusuk nggih. Wa huwa ala tertib, secara urutan nggih menika syatun, mengeluarkan sembelihan seekor kambing, syatun, ketika meninggalkan satu hal yang wajib dalam ibadah haji. Okay. Fa'ilam yajid fasiyamu asyrati ayyam. Ketika tidak mendapati, tidak mampu mengeluarkan kambing, seekor kambing, maka berpuasa sebanyak 10 hari. 3 hari ketika melaksanakan ibadah haji, 7 hari ketika pulang, ketika sampai kampung baru melaksanakan 7 hari sisanya. Okay. Wa huwa ala tertib, itu secara urut. Okay, secara urut. Menawi mampu untuk mengeluarkan sembelihan kambing maka keluarkan. Ketika masih ada dana maka wajib mengeluarkan kambing. Ketika mampu kemudian kok justru memilih berpuasa kemawon, nah niku tidak cekap, tidak cukup, okay, atau tidak sah. Karena harus urut. Okay. Salah satin fil haji wa sabatin idza raja ila ahli. Nggih niki kalau sampun kula aturaken. Kemudian yang kedua, watsani, niki dam yang wajib yang kedua nggih menika adamul wajib bil halqi wat tarfuh. Nggih menika denda yang wajib dikeluarkan dalam karena mencukur rambut bagi orang yang ihram. Belum waktunya tahallul, nggih sampun mencukur rambut, nggih, atau bersenang-senang. Ya, sesuatu yang dilarang tadi kemudian dilanggar, maka wajib mengeluarkan dam. Nggih menika napa? Wa huwa ala takhyir. Niki boleh memilih, ala takhyir, boleh memilih. Pertama, syatun, mengeluarkan hewan kurban, au shaum salasati ayam, atau berpuasa 3 hari, au shadaqatu bi salasati asu, nggih menika bersedekah dengan 3 sok ala sittati masakin, kepada 6 orang miskin. Nggih. Dados niki boleh memilih ketika pelanggarannya berupa mencukur rambut bagi orang yang berihram, maka boleh memilih napa? Mengeluarkan seekor kambing sembelihan, dan ini tentunya lebih utama. Kemudian boleh memilih puasa 3 hari atau memberikan sedekah bagi 6 orang miskin. Okay, 6 orang miskin. Niki ala takhyir, boleh memilih. Beda yang pertama harus urut. Okay, harus urut sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, denda yang wajib yang ketiga, nggih menika adamul wajib bi ihsar. Nggih. Fa yatahallalu wa yuhdi syatan. Nggih menika terhalang, karena terhalang nggih, denda yang wajib karena terhalang, maka ia bertahalul dan menyembelih seekor kambing.
Mungkin karena suatu halangan tertentu nggih, karena suatu halangan uzur tidak bisa melaksanakan napa satu kewajiban dari wajib-wajibnya haji, maka damnya berupa mengeluarkan kambing atau sembelihan kambing. Kemudian yang keempat, denda yang keempat yang wajib inggih menika ada mul wajib bi qatli shaid. Inggih menika ketika seseorang melakukan pelanggaran berupa membunuh hewan buruan. Wa huwa ala takhir, ini boleh memilih, nggih. In kana shaidu mimma lahu mithlu, ketika binatang yang dibunuh menika memiliki yang serupa dengan hewan sembelihan, akhrajal mithla minal ghanam. Misalnya yang dibunuh memiliki nilai sama dengan kambing, maka mengeluarkan kambing, nggih. Au qawamahu washtara bi qimatihi ta'aman, atau kita mentaksir niki berapa harga hewan yang disembelih, nggih, maka kemudian kita membeli dengan nilai menika makanan kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Atau boleh ausoma an kulli muddin yauman, atau boleh menggantinya dengan berpuasa setiap mud tergantung kadar hewan kurban hewan buruan yang disembelih kalau wau. Menawi dipun taksir kok ternyata ngantos harganipun mungkin setara dengan 10 mud, maka wajib berpuasa 10 hari. 10 hari. Terus tergantung hewan buruan yang dibunuh. Nika boleh memilih, ya, boleh memilih mengeluarkan hewan kurban senilai dengan hewan buruan yang dibunuh, atau mengeluarkan nilainya saja, harganya saja, kemudian diberikan makanan, disedekahkan, atau berpuasa sesuai dengan kadar mud atau makanan yang dikeluarkan tersebut, ya. Wallahu alam. Nah, nika 5 macam denda yang wajib dikeluarkan bagi orang yang melanggar larangan-larangan dalam ihram. Niku nembe keempat nggih. Yang terakhir. Yang terakhir nggih. Wa in kana shaidu mimma la mithla lahu wa akhraja bi qimati ta'aman aw sama an kulli mutin yaman. Ini sampun. Yang kelima, adamul wajib bil wata'. Nah niki dam yang terakhir. Nggih menika dam yang wajib atau denda yang wajib dikeluarkan ketika terjadi pelanggaran berupa persetubuhan. Nggih berupa napa? Jima bagi suami istri. Wa huwa ala tertib, niki wajib tertib, nggih. Badanatun nggih menika menyembelih seekor unta. Wah niki lumayan besar niki nggih. Menyembelih seekor unta. Fa illam yajidha fa baqarah. Ketika tidak mampu maka mengeluarkan sembelihan berupa sapi. Fa illam yajidha fa sab'un minal ghanam. Ketika tidak mampu mengeluarkan seekor sapi maka mengeluarkan 7 ekor kambing. Nah niki memang pelanggaran yang paling berat di dalam ihram, nggih, dalam ibadah haji nggih menika bersetubuh bagi suami istri, nggih. Pertama kalau mau onta, ketika tidak mampu sapi, ketika kemudian mampu 7 ekor kambing, nggih. Fa illam yajidha qawwamal badanah washtara bi qimatiha ta'aman wa saddaqa bihi. Ketika tidak mampu maka mentaksir nilai onta niku berapa, kemudian membelikan makanan dan disedekahkan kepada fakir miskin. Fa illam yajid shoma an kulli muddin yauman. Ketika tidak mampu maka menggantikan dengan berpuasa sejumlah berapa mud yang dikeluarkan. Niki tentu sangat banyak sekali, nggih. Satu harga onta niku pinten, Pak? Bisa senilai dengan mobil termewah hari ini, nggih. Berapa ratus juta. Kemudian dengan uang segitu bisa memberikan makanan berapa orang banyak fakir miskin. Dan harus menggantikan satu orang fakir miskin dengan 1 hari berpuasa. Niki bisa berbulan-bulan nembe selesai napa kafarahipun atau damipun nggih. Niki sangat berat sekali nggih. Nggih. Wonten nggih kita selingirin.
Belum. Monggo. Tanggung ya. Tanggung ya. Pripun? Napa kula waosaken secara singkat nggih. Gini iki materinya kurang sedikit nggih. Saya bacakan secara ringkas. Kemudian setelah wala yujzi'ul hadyu wala it'amu illa bil haram, dan tidak sah napa membayar mengeluarkan hewan sembelihan dan juga mengeluarkan makanan kecuali di haram. Kedah dilakukan di Mekah nggih. Dados membayar dam nika kedah dilakukan di Mekah, tidak boleh di luar Mekah, di tanah haram nggih. Wa yujzi'uhu an yasuma haitsu syaa. Tetapi ketika damnya diganti dengan puasa, maka boleh dibayar di mana saja, nggih, karena waktunya butuh panjang. Wala yajuzu qatlu saydil haram wala qat'u syajarihi. Tidak boleh membunuh binatang hewan haram di tanah haram, tidak diperbolehkan, dan memotong pepohonannya. Wala muhillu wal muhrimu fil dzalika sawa. Orang yang tidak berihram pun sama nggih, ada larangan demikian ketika di tanah haram. Nggih, walau alam niki sampun telas secara ringkas nggih materi haji nggih. Mungkin nanti terakhir di pertemuan yang akan datang kita akan berikan gambaran secara global nggih, dari awal ibadah haji kemudian sampai akhir, baru nanti kita masuk ke materi berikutnya nggih menika masalah muamalah nggih, masalah muamalah jual beli yang sehari-hari kita lakukan dalam kehidupan kita. Mangkaten ingkang saged dipun aturaken menawi wonten tambahan utawi pitakenan saking para jamaah dipun semanggaaken. Monggo. Menawi wonten